Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Tami Official dalam edisi Ayu Belajar. Oke, di video kali ini kita akan membahas bab peluang kelas 8. Di part 1 yang kita bahas adalah cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Oke, langsung saja. Istilah-istilah yang ada pada bab peluang. Nah, untuk bab peluang kalian akan mendengar beberapa istilah. Yang pertama adalah peluang itu sendiri. Apa sih peluang itu? Peluang adalah nilai kemungkinan dari suatu kejadian. Selain peluang, pasti kita akan mendengar ruang sampel, titik sampel, kejadian. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Lambang dari ruang sampel adalah S. Sedangkan banyak anggota ruang sampel dapat disimbolkan NS. Jadi N itu dalam matematika artinya banyak ya. Kemudian yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampelnya. Dan yang terakhir adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang ditanya oleh soal. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, saya akan analogikan ke dalam gambar ini. Perhatikan gambar tempat pensil ini. Dalam satu set tempat pensil ini ada pulpen, pensil, penggaris, dan jangka. Nah, satu set ini dinamakan ruang sampel. Jadi keseluruhannya kelompok ini namanya adalah ruang sampel. Ya. Kemudian di dalam pouch itu tadi ada pulpen dan pensil dan penggaris dan jangka. Ini adalah titik sampel. Anggota-anggota masing-masingnya namanya adalah titik sampel. Nah, kemudian kejadian. Kalau kejadian adalah himpunan bagian yang terjadi atau yang ditanya. Jadi kalau misalkan ditanya banyak kejadian pulpen. Nah, di sini pulpennya ada berapa? 1, maka 1 pulpen, gitu kan? Kalau ditanya banyak kejadian jangka. Nah, di sini jangkanya ada berapa? 1. Maka banyak kejadian jangkanya adalah 1. Kalau misalkan nanti pada gambar jangkanya ada 2, maka banyak kejadian jangka adalah 2. Gitu ya. Jadi tadi ya saya rangkum lagi, kalau ruang sampel satu kelompoknya, titik sampel anggota-anggota kelompoknya, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang ditanya oleh soal gitu ya, atau yang telah terjadi. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah ruang sampel satu buah koin. Nah, kalau kalian tahu koin apapun itu uang, pasti kan ada yang berbentuk angka, ya gini ya. Ada yang berbentuk gambar Garuda. Oke. Nah, di sini berarti ruang sampelnya itu adalah angka, saya singkat A aja ya, gambar G gini. Banyak ruang sampelnya ya ada 2, angka, gambar, gitu kan? Berarti di sini ruang sampelnya 2. Titik sampelnya angka dan gambar. Sekarang ruang sampel untuk 2 buah koin. Bayangkan ya, kalian punya uang logam 2. Ada koin pertama, ruang sampelnya itu angka sama gambar, gitu kan? Maka untuk koin kedua, ya pasti angka sama gambar juga ya kan? Bisa aja koin pertama pas kita lempar muncul angka, pas koin kedua juga angka. Atau koin pertama angka tapi di koin kedua munculnya gambar. Nah, atau di koin pertama pas kita lempar gambar, saat di koin kedua angka. Atau di koin pertama gambar, di koin kedua juga gambar. Sehingga ruang sampelnya ya, angka dengan angka, gini. Angka dengan gambar. Gambar dengan angka. Gambar dengan gambar. Oke. Bagaimana sekarang kalau menentukan ruang sampelnya dengan menggunakan tabel? Kita buat nih kotak yang paling kiri sebagai pembatas. Di koin pertama yang mungkin muncul saat pelemparan adalah angka sama gambar. Untuk koin kedua yang kita lempar juga kemungkinannya angka sama gambar, gitu kan? Maka menentukan ruang sampel dengan tabel, yang pertama di sini lihat kotak sini. Lihat kirinya angka, atasnya gambar. Maka mungkin saja saat dilempar angka sama angka yang muncul. Untuk sebelahnya, kotak sebelahnya ini, lihat kirinya angka, atasnya gambar. Berarti angka, gambar. Untuk yang kotak ini, lihat ini gambar, angka, gitu ya. Dan yang terakhir, kirinya gambar, atasnya angka, berarti gambar, gambar. Sama ya. Lihat di sini, angka, angka, ini juga angka, angka,
angka gambar, angka gambar, gambar angka, gambar angka, gambar gambar, gambar gambar. Hingga ruang sampelnya harus dalam bentuk himpunan ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Berapa banyak ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4. Ini juga sama kan? Maka 4. Siapa saja titik sampelnya? Ya angka-angka, sebutkan saja ya. Angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Gimana untuk ruang sampel 3 buah koin? Kalau untuk koin 1, angka gambar. Koin 2 juga masing-masing bisa angka gambar. Angka gambar. Ini juga angka, ini juga gambar. Nah, kita bikin lagi pohon untuk koin ketiga. Angka gambar. Angka gambar. Angka gambar. Angka gambar, sehingga ruang sampel yang mungkinnya adalah satu garis lurus ya. Angka, 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 berarti angka, angka, angka. Kemudian angka, angka, gambar. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Yang ini gambar, gambar, angka. Dan yang terakhir gambar, gambar, gambar. Gambar, gambar, gambar. Ruang sampelnya siapa? Ruang sampelnya adalah seluruhnya ini. Ruang sampelnya angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Dan yang terakhir gambar, gambar, gambar. Gitu kan? Nah, berapa banyak ruang sampelnya? 8. Siapa saja titik sampelnya? Ya mereka-mereka ini isi dari ruang sampel. Kalau ruang sampel 1 buah dadu pasti. Nah, kalau kalian melempar sebuah dadu, ruang sampelnya bisa mata 1, mata 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyak ruang sampelnya adalah 6. Titik sampelnya ya isinya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan 6. Oke, lanjut. Bagaimana kalau membuat ruang sampel 2 buah dadu? Misalkan kita buat di sini mata dadu 1 ya. Kalau kita melempar 1 buah dadu kan bisa aja yang muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6 gitu kan ya. Dan dadu kedua pun ke kanan ya. Ini dadu 2. Ini saya tulis deh. Ini dadu kedua. Ini dadu yang pertama gitu. Nah, dadu yang kedua juga mungkin muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Nah, terus bagaimana menentukan ruang sampelnya? Di tiap kotaknya itu kita lihat kiri dan atasnya. Kirinya 1, atasnya 1. Berarti untuk kotak ini 1,1. Muncul mata dadu 1 di dadu pertama dan mata dadu 1 juga di dadu kedua. Sehingga sebelahnya ini kirinya 1, atasnya 2. Berarti 1,2. Yang ini 1,3. Yang ini 1,4. Yang ini 1,5. Ini 1,6. Nah ya. Sekarang bawahnya yuk. Lihat kotak yang ini. Kirinya 2, atasnya 1, maka 2,1. Kemudian yang ini 2,2, kemudian ini 2,3, ini 2,4, ini 2,5, dan yang terakhir adalah 2,6 gitu ya. Saya mau yang ini, kotak ini kira-kira berapa koma berapa? Kita lihat kirinya 4, atasnya 3. Berarti di sini 4,3. Sebelahnya 4,4, sebelahnya 4,5. Nah, ini sebelahnya 4,6, ya kan? Kalau yang ini kirinya 4, atasnya 1. Kalau yang ini kirinya 4, atasnya 2, gitu ya. Kirinya 6, atasnya 6, berarti 6,6. Maka di sini 6,1, di sini 6,2, di sini 6,3, 6,4, 6,5. Di sini 3,1, 3,2, di sini 3,3, di sini 3,4, 3,5, 3,6 gitu ya. Yang ini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, dan di sini 5,5, sebelahnya lagi 5,6. Jadi maksud dari tabel ini adalah, misalkan yang ini saya tunjuk, nih 4,3, berarti di dadu pertama yang muncul angka 4, di dadu kedua yang muncul angka 3. Nah, berapa ruang sampelnya? Ini kita di sini 6, yang ke sampingnya juga 6, alias 6 kali 6 ya. Ada 36 banyak ruang sampelnya, atau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ya. Ruang sampel 2 buah dadu adalah 36. Kalau kalian hanya ditanya banyak ruang sampelnya, kalian bisa menggunakan rumus ini.
Untuk koin rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya ini adalah banyak koinnya. N ini banyak koin. Sedangkan untuk dadu, rumus ruang sampelnya adalah 6 pangkat N. Balik lagi, N ini adalah banyak. Karena dadu ya berarti banyak dadu. Oke, kenapa ini 2? Karena satu koin itu ruang sampelnya 2 tadi kan. Sedangkan dadu, satu dadu ruang sampelnya 6. Oke, tadi pembuatan gambarnya. Kalau kalian sudah tahu pembuatan gambarnya, kalian nggak pusing lagi. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya, supaya kalian paham. Yang pertama, banyak anggota ruang sampel pada pelemparan 3 buah koin adalah 4 buah koin adalah 5 buah koin adalah. Nah, ini yang ditanya hanya banyaknya loh. Yang ditanya hanya banyaknya. Jadi kalian tidak perlu membuat tabelnya atau diagram pohonnya. Kita langsung ke rumusnya saja ya. Tadi kalau koin itu rumusnya adalah 2 pangkat N kan. Maka yang A kalau 3 koin ya tinggal 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 alias 8. Jadi banyak ruang sampel yang 3 koin adalah 8. Sedangkan yang B kalau 4 koin itu berarti 2 pangkat 4 alias 2 kali 2 kali 2 kali 2 16. Berarti ini 16. Kalau misalkan 5 koin itu berarti 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 alias 32. Oke, gitu ya. Jadi tidak usah digambar. Soal selanjutnya, 3 buah mata uang logam dilempar bersama-sama. Tentukan banyak kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Yang B, banyak kejadian muncul ketiganya gambar. Nah, tadi kan kita sudah buat ya, kalau uang logamnya ada 3, ruang sampelnya yang ini. Nah, sekarang yang ditanya, yang A adalah banyak muncul 2 angka 1 gambar. 2A, 1G. Ya kan? Nah, ada berapa yang A-nya 2, G-nya 1? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti ada 3. Ini 3 gitu kan. Yang B, banyak kejadian muncul ketiganya gambar. Berarti G, G, G. Tuh ada berapa yang G, G, G? Cuma 1 kan. Berarti jawabannya ada 1. 1. Udah. Begitu saja. Jadi kalau kalian sudah tahu ruang sampelnya, kalian gampang untuk menentukan kejadiannya. Seperti ini juga. Contoh ketiga. Sebuah dadu dilempar undi sekali. Tentukan banyak kejadian muncul mata dadu genap. Oke, yang A. Mata dadu genap. Genap itu bilangan genap tuh berapa ya? 2, 4, sama 6. 8, 10. Tapi kalian lihat, yang di dadu itu cuma sampai angka 6. Berarti ini 8 sama 10 tidak usah. Karena tidak ada di dadu. Ya, sehingga banyak kejadian muncul mata dadu genap adalah 3. Karena hanya 2, 4, 6. 2, 4, 6 gitu ya. Kemudian yang B. Yang B, banyak kejadian muncul mata dadu kurang dari 5. Nih, dari 6 ini yang kurang dari 5 itu siapa saja? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Kalau yang tadi kan ada 3 ya. Ini ada 4. Ya udah ini jawabannya 4 gitu kan. Kemudian yang C. Banyak kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Kamu tahu kan bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, 13 gitu kan. Tapi lihat, sekali lagi hanya yang ada di dadu. Dadu cuma sampai 6 kan. Berarti ini 7, 11 sama 13 tidak usah. Sehingga ada 3. Udah jawabannya 3. Oke. Nah, sekarang contoh keempat. 2 buah dadu dilempar sekaligus. Tentukan banyak kejadian muncul mata dadu kembar. Mata dadu kembar itu maksudnya adalah angkanya sama. Nah, di sini yang angkanya sama ada ini kan? 1 sama 1. Terus ini kan? 2 sama 2. Terus 3 sama 3. Terus nih 4 sama 4. Terus 5 sama 5. Dan yang terakhir ini kan 6 sama 6. Ada lagi nggak yang kembar? Nggak ada kan? Dan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya ada 6. Tuh 6. Oke. Nah, selanjutnya adalah, ini saya hapus ya. Untuk banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, berarti dari tabel ini yang pasangan tadi, mana yang kalau dijumlah hasilnya 8? Ini ya. 2 sama 6. Kalau dijumlah 8 kan? Ya, kemudian ini 3 sama 5. Kalau dijumlah 8 kan? Ini ya. Ada 4 sama 4. Terus
5 sama 3, dan yang terakhir 6 sama 2. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti jawabannya 5. Gitu aja. Oke. Yang C. Banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 9. Yang jumlahnya lebih dari 9 itu kan, ini kan kalau yang paling tinggi jumlahnya 12 ya. Ini jumlahnya 12. Berarti kalau yang lebih dari 9 itu yang kalau jumlahnya 10, jumlahnya 11, sama jumlahnya 12. Nah, siapa aja tuh yang jumlahnya 10, 11, 12? Yang jumlahnya 10 dulu ya. Yang jumlahnya 10 kan ini 46, 55, 64 ya kan? 4,6, 5,5, 6,4. Nah, sekarang yang jumlahnya 11 ini 5,6, 6,5, 5,6, 6,5. Dan sekarang yang terakhir yang jumlahnya 12, 6,6. Ada berapa jadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya jawabannya ada 6. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Untuk kalian lebih jelasnya, coba kalian kerjakan latihan ini dan komen di bawah sini. Jangan lupa belajar. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.